Kita ini tidak gila hormat. Tapi pada saat dia mengatakan Alawi Jahannam, Alawiin Jahannam, tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Ali bin Jabir ini pergi ke Basrah pada tahun 620 Hijriah untuk meminta isbat karena ulama-ulama di Yaman tidak mempercayai nasabiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu baru-baru ini Bapak Muhdor Al-Hamid ini mengklaim bahwasanya Ubaidillah itu adalah anak daripada Ahmad bin Isa. Dan Bapak Muhdor ini marah-marah kepada Kiai Imad Al-Bantani bahwasanya Kiai Imad Al-Bantani ini adalah Dajjal, ya, menipu dan lain-lain. Nah, teman-teman, mari kita simak yaitu video dari Bapak Muhdor Al-Hamid. Jadi empat-empatnya ini anak dari Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Ini kalau dibiarkan ini, Dajjal ini akan mempengaruhi orang-orang awam. Betul? Betul. Saya harus membuka dengan ilmiah. Betul. Saya harus membuka dengan kitabnya. Kitab ini tidak ada yang membantah kitab ini kecuali aliran sesat Wahabi dan Syiah. Imad selalu mengambil kata-kata dari Bimbas, selalu mengambil kata-kata dari Syekh Mikbil. Jangankan Alawiyan yang dinafikan, kuburan Nabi di Madinah aja dinafikan oleh Syekh Mikbil. Apa itu yang sampai mau ikuti? Kita ini tidak gila hormat. Tapi pada saat dia mengatakan Alawi Jahannam, Alawiin Jahannam, tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau bergerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan, apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita, sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa ini ya Pak Muhdor ini kok malah marah-marah ya? Ya seharusnya kalau mau ngebantah ya udah bantah secara ilmiah ya. Ya tunjukkan kitab-kitab sejarah, kitab nasab yang sezaman ya. Namun Bapak Muhdor ini ya hanya marah-marah dan memprovokasi kaum muslimin, yaitu pribumi dengan pribumi ini dibenturkan. Lalu kemudian oknum Habib ini ngapain? Nah, mereka ini akan memetik hasilnya. Nah, maka dari itu ya kaum muslimin, jangan mau dibentur-benturkan, jangan mau diadu domba oleh Bapak Muhdor Al-Hamid ini. Mereka itu hanya demi kepentingannya dan ingin diakui sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bapak Muhdor Al-Hamid ini tidak bisa membuktikan bahwasanya mereka ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara ilmu nasab, ya, kitab sezaman, lalu kemudian secara tes DNA, secara sejarah, mereka ini belum bisa membantah yaitu tesisnya Kiai Imad. Namun apa yang ia lakukan yaitu mereka ini ya mengancam, lalu kemudian memprovokasi kaum muslimin seperti yang ada di video ini teman-teman, yaitu kelompok Imad Dajjal dan akan di shock terapi tegangan tinggi. Terus kemudian sebagaimana orang Syiah saja kita sikat. La haula wala quwata illa billah ya teman-teman. Nah, seperti itu ya mereka ya teman-teman. Mereka ini semestinya ya 11-12 dengan orang Syiah, yang dimana mereka ini selalu memuja-muja kepada kuburan,
mengkultuskan kuburan, mengkultuskan manusia, sebagaimana mereka ini mengajak untuk menjunjung tinggi, memuja-muja para habib. Coba lihat ceramah-ceramahnya teman-teman. Mereka ini selalu membanggakan nasab-nasab mereka, leluhur-leluhur mereka, imam-imam mereka, Faqih al-Muqaddam dan lain-lain. Sama orang Syiah teman-teman ya, 11-12 dengan mereka ini yang mengkultuskan imam-imam mereka. Apalagi khurafat-khurafatnya. Dan mereka ini selalu mengajak kaum muslimin untuk beribadah di kuburan. Mirip ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak yaitu penjelasan dari Kiai Imad Al-Bantani tentang terkait masalah Ubaidillah, apakah Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Silahkan para penonton buka dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11 karangan Ibnu Hazm. Dikatakan bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Bahwa sebuah ijma' itu bisa dikatakan sahih apabila tidak ada perbedaan pendapat sebelumnya. Sedangkan tentang nasab Ba'alawi, tulisan-tulisan Ba'alawi sendiri menerangkan, menjelaskan adanya perbedaan-perbedaan ulama. Kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakran meriwayatkan adanya orang-orang yang tidak percaya pada nasabnya yang ada di abad ke-9 Hijriah. Kemudian diriwayatkan pula bahwa Ali bin Jabir ini pergi ke Basrah pada tahun 620 Hijriah untuk meminta isbat karena ulama-ulama di Yaman tidak mempercayai nasabiyah. Kemudian di dalam kitab Tasbitul Fuad yang diriwayatkan oleh Uqudul Almas, Ali bin Tahir mengatakan bahwa Ubaidillah lah yang pergi ke Basrah. Ini menunjukkan adanya khilaf di antara rentang waktu sejak kedatangan Ahmad bin Isa dalam versi Ba'alawi, yang sebenarnya ini Ahmad bin Isa sama sekali tidak hijrah ke Hadramaut. Sejak kedatangannya menurut versi riwayat Ba'alawi, Ahmad bin Isa dan Ubaidillah ini sudah ditolak, tidak dipercaya sebagai turun Nabi, sehingga diutuslah Ubaidillah untuk pergi ke ke Basrah untuk isbat nasab. Ini membuktikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan sejak kedatangan Ahmad bin Isa atau Ubaidillah ke Hadramaut. Maka bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11 bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Ijma' itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak terjadi khilaf. Sedangkan nasab Ba'alawi ini jelas sebelumnya terjadi khilaf, maka ijma itu tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, yang disampaikan oleh Hanif Alatas adalah nasab itu ada metode. Satu saja metode isbat nasab terpenuhi, nasab itu sahih. Beda antara turak dan mana itu syurut. Imaduddin tidak bisa membedakan mana turak, mana syurut. Betul, Mas Hanif. Tetapi setiap tariq itu membutuhkan syurut. Dan menurut saya, seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan. Pertama, isbat nasab itu adalah birroq'ah dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu adalah alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu mukhalifatan lil usul, berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru di dalam abad 10 kitab nasab mengatakan Ubaid ini adalah putra Ahmad. Tapi sebelumnya tidak ada satupun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad. Maka metode kitab nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Yang kedua, cara untuk metode isbat nasab adalah asyuhrah wal istifadah. Apakah nasab Ba'alawi syuhrah dan istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan syuhrah wal istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab, Ibnu Hajar mengatakan innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayusbita ma yukhalifu. Silahkan buka kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47. Para pemirsa bisa melihat di dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47 itu bahwa memang benar nasab itu bisa diisbat dengan adanya syuhrah dan istifadah, tetapi ada syaratnya.
illa ayasbuta ma yukhalifu, kalau tidak ada yang menentang. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubed, ini ada yang menentang, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed, dan tidak ada yang menyebutkan Ubed punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Maka syuhrah dan istifadah tidak bisa ditolak untuk mengisbat nasab Ba'alawi, tidak terverifikasi dan tidak bisa untuk dinyatakan sahih dengan metode syuhrah wal istifadah. Yang ketiga dengan syahadah. Iya. Bahwa metode isbat nasab salah satunya adalah syahadah, yaitu kesaksian dua orang laki-laki. Lihat di dalam kitab Al-Muqaddimat halaman 62. Apakah betul syahadah ini bisa untuk mengisbat nasab yang sudah ribuan tahun? Di dalam kitab Al-Muqaddimat, Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan, "Aqulu inna hadzal amra laisa fi subuti nasabil qabail bal yu'malu fi ilhaqi nasabi tiflin bi abi." Al-Muqaddimat halaman 62 Khalil bin Ibrahim. Bahwa dikatakan menurut Khalil bin Ibrahim, syahadah adalah memang metode untuk mengisbat nasab, tetapi dia metode mengisbat nasab seorang anak hari ini kepada ayahnya, bukan nasab qabail yang sudah ribuan tahun seperti Ubed yang katanya punya anak Ahmad bin Isa. Bisakah dia untuk diisbat dengan metode syahadah? Tidak bisa. Maka metode ketiga dalam isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi. Kemudian metode keempat adalah iqrar. Iqrar ini pula dikatakan oleh Syekh Khalil Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa juga metode ini hanya bisa digunakan untuk mengisbat seorang anak yang ada hari ini kepada ayahnya, yaitu diiqrar oleh ayahnya. Dari 4 metodologi pengisbat nasab ini, satu pun tidak ada yang bisa untuk diterapkan untuk mengisbat Ba'alawi. Secara riq'ah atau rok'ah, kitab-kitab nasab, tidak ada kitab nasab yang setelah abad 9 itu mukhalifatan lil kutub yang ada di abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Kemudian dengan syahadah tidak bisa, dengan iqrar juga tidak bisa. Maka nasab Ba'alawi tidak terisbat sahih. Berarti kalau tidak sahih apa? Batal. Yang ketiga, Hanif Al-Attas mengatakan kitab yang mensahihkan Ba'alawi ratusan. Saya katakan kitab walaupun ribuan, jutaan, tetapi kalau seluruh referensinya akan mentok di abad 9, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah, atau kata Mas Rumel itu ada kitab Al-Jawharus Syafaf, yang sekarang saya lihat juga dia lagi ngomongin Al-Jawharus Syafaf. Begana begini, tetapi hanya itu saja, berkutat pada hal-hal yang telah diungkapkan, hal-hal yang telah dijelaskan, tidak ada yang baru. Maka seluruh kitab-kitab yang jumlahnya ribuan, jutaan, triliunan, yang mengisbat Ba'alawi, yang semuanya mentok di abad 9, tidak ada bisa nyampe di abad ke-8, di abad ke-7, ke-6, semuanya tidak bisa dijadikan sebagai penguat nasab dari Ba'alawi ini. Kemudian yang keempat, dikatakan oleh Mas Hanif Al-Attas, tidak ada yang menyatakan kitab sejaman sebagai syarat mutlak daripada pengisbatan nasab. Ilmu nasab adalah ilmu sejarah. Cara kita meneliti nasab sama dengan cara meneliti sejarah. Baca kitab nasabnya, jangan hanya kitab Rasail fi Ilmil Ansab, jangan kitab Muqaddimat fil Islam saja. Silahkan baca kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76. Saya ulangi, pemirsa silahkan untuk memverifikasi kitab-kitab yang saya sebutkan. Silahkan buka di dalam kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76-77 dikatakan tentang kitab sejaman. Wa indama nuhaqqiqun nasaba fa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minha an-nasaba yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qabla al-'asr al-hadis haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika kita mentahqiq sebuah nasab, maka sumber-sumber primer yang bisa untuk kita gali untuk mengetahui nasab wajib, yajibu. Ini kalimatnya yajibu loh. Yajibu, wajib antakuna min kutubil ansabil qadimah. Dia haruslah kitab-kitab yang terdahulu, kitab yang terlebih dahulu sesuai dengan al-haqbah az-zamaniyah di mana nama-nama itu ada, itu lebih baik. Kalau tidak, yang paling dekat. Di sini dikatakan haisukanan nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika manusia lebih dekat untuk mengetahui nasab-nasab leluhur mereka, semakin dekat dengan objek, maka itu semakin baik.
semakin dekat semakin baik. Jika tidak, maka di dalam kaidah ilmu sejarah disebut dengan argumentum ex silentio. Maka sesuatu yang mampu kita untuk raih dari sebuah sumber yang terdekat, itulah yang dijadikan sebagai yang terpokok. Ketika ditemukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasar bahwa anaknya daripada Ahmad bin Isa cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka inilah yang dijadikan sebagai mu'tamadat, yang sebagai pegangan seluruh ahli nasab. Ketika nanti ditemukan abad yang lebih dekat, barulah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kekuatannya itu digeser oleh kitab yang lebih tua, yang lebih dekat dengan objek penelitian. Tapi Nasabahlawi ini orang yang objeknya ada di abad keempat, yaitu 345 Hijriah, tapi kemudian baru dikatakan punya anak Ubaid pada 895 Hijriah. Ini coba hitung, ada 551 tahun. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imad Al-Bantani yang tentang terkait bahwasanya Ubaidillah ini bukan anak daripada Ahmad bin Isa. Nah, teman-teman, jadi Ba'lawi ini nasabnya itu mentok sampai ke Ubaidillah. Tentunya ya teman-teman, mereka ini marah ya ketika dibongkar oleh Kiai Imad Al-Bantani. Seperti Bapak Muhdur Al-Hamid ya teman-teman ya, dengan ceramahnya itu ya, dengan PD-nya membacakan kitab dari abad keempat. Padahal ya teman-teman, kitab dari abad keempat itu tidak ditemukan dan tidak ada bahwasanya Ubaidillah ini dari anak Ahmad bin Isa. Itu adalah kitab palsu yang dikarang oleh ya kelompok mereka ini. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk mengisbat nasab mereka. Teman-teman, di sini saya akan bacakan ya tentang terkait masalah Ahmad bin Isa ini tidak pernah hijrah ke Hadramaut Yaman. Jadi ya, untuk sekedar diketahui bahwa Syed Ahmad bin Isa mempunyai gelar Al-Muhajir karena beliau hijrah ke Hadramaut. Penulis menjawab, tidak ada kitab-kitab nasab mu'tabar yang menyebutkan bahwa Syed Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut Yaman. Maka tidak ada gelar Al-Muhajir. Bagi Ahmad bin Isa, berita ia pindah dan ia bergelar Al-Muhajir berbarengan dengan munculnya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, yaitu mulai abad 10 Hijriah ya. Sama dengan 650 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa. Sebelumnya tidak ada. Muncul pertama kali dalam kitab Tuhfatut Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib, karya Sayyid Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi yang wafat pada tahun 996 Hijriah. Lalu kemudian sebagai seorang pendatang, bisa saja beliau Ahmad bin Isa menikah lagi dengan wanita yang tentu saja tidak cuma satu. Penulis menjawab, tidak ada berita ia pindah ke Hadramaut, maka tidak ada berita ia menikah lagi dan mempunyai anak bernama Ubaidillah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi Ahmad bin Isa ini ya tidak memiliki anak yaitu Ubaidillah. Ya. Jadi Habib-habib yang ada di Indonesia ini itu nasabnya itu mentok kepada Ubaidillah. Jadi bukan anak Ahmad bin Isa, di mana Ahmad bin Isa ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, berarti nasab Ba'lawi ini batal sebagaimana yang dikatakan oleh Kiai Imad ya, karena mereka tidak bisa ya menunjukkan kitab dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Nah, mereka ini tidak bisa menunjukkan dalam segi kitab nasab, sejarah, lalu kemudian tentang terkait masalah tes DNA, mereka ini tidak bisa menunjukkan hal itu. Nah, maka dari itu teman-teman ya, ketika dibatalkan mereka hanya bisa marah-marah ya. Kenapa hanya bisa marah-marah? Ya, teman-teman tahu sendiri ya. Kalau yang benar-benar asli cucu Nabi ya nggak masalah kalau dibatalkan ya, mereka santai saja karena cucu Nabi. Tapi kalau yang KW-KW ini pasti marah-marah. Ya, nanti takut menjadi mantan cucu Nabi lah, tidak bisa dawir lagi, dan tidak bisa menipu umat, tidak bisa malak-malak lagi, tidak bisa meminta secara paksa lagi, karena sudah tidak diakui sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum muslimin yang ada di Indonesia ini ya, karena mereka ini terlalu cinta ya kepada sosok yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Lalu kemudian ada orang yang mengaku-ngaku, oh saya cucu Nabi. Nah, maka dari itu ya, jadi kaum muslimin ini yang ada di Indonesia ini, jadi kalau apa yang diomongin ya, yang diminta oleh cucu Nabi dikasih semua karena saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini malah dimanfaatkan oleh mereka ini yang
yang katanya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.